Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang engkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Kita lajengaken tafsir surat Yusuf mulai ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. Hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Walamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wa dakhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Jamaah ingkang minulya, saat menika Sabtu malam Ahad tanggal 1 Februari 2025 atau bertepatan dengan 3 Sya'ban 1446. Dan bulan Sya'ban ini juga sama. Saat menika tanggal 3 niki sama sedaya, baik yang menggunakan teori KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, atau yang menggunakan teori wujudul hilal, atau yang menggunakan seperti Mabim, yaitu kriteria 3 derajat. Qala Nabi Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum, aku tidak akan melepaskan Benyamin bersama kalian. Kata tu'tuni, sehingga kalian mendatangkan kepadaku mausiqam minallah, suatu perjanjian dari Allah. Lata tunani bih, sungguh benar-benar kalian akan mendatangkan Benyamin kepadaku kembali. Illa ayyuhatabikum, kecuali kalian dikepung. Falamma atau, maka ketika mereka
mendatangkan kepada Yakub mausiqahum, janji mereka. Qala Nabi Yakub berkata, Allahu Allah alama naqulu, atas apa yang kita katakan, wakil, Allah menyaksikan. Jamaah ingkang minulya, ini mau tidak mau Nabi Yakub harus melepaskan Benyamin supaya ikut bersama saudara-saudaranya ke Mesir, karena kalau tidak akan berakibat bahwasanya mereka tidak akan diberikan gandum, tidak akan diberikan bahan makanan. Maka Nabi Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqam minallah. Aku tidak akan melepaskan Benyamin bersama kalian ke Mesir sehingga kalian mendatangkan kepadaku suatu janji, yang janji itu Allah sebagai saksinya. Jadi mereka harus bersumpah supaya mereka itu membawa Benyamin pergi ke Mesir, juga membawa Benyamin pulang ke Palestina malih. Lata tunani bihi. Ini perjanjiannya adalah demi Allah, kalian harus mendatangkan kepadaku Benyamin lagi. Illa ayyuhata bikum. Nah, ini ada pengecualian. Jadi Benyamin boleh tidak kembali lagi jika kalian dikepung musuh, kemudian kalian semuanya binasa, maka itu di luar kemampuan kalian. Falamma atauhu mausiqahum, maka ketika mereka telah berjanji kepada Nabi Yakub bahwa mereka betul-betul akan menjaga Benyamin, membawa pergi Benyamin, dan juga akan membawa pulang Benyamin, maka Nabi Yakub menegaskan lagi, Allahu alama naqulu wakil. Allah itu menyaksikan atas apa yang kita ucapkan. Jadi perjanjian kita ini diawasi Allah, disaksikan oleh Allah. Jamaah ingkang minulya, jadi mausiqam minallah itu perjanjian yang kuat. Jadi mausiqon itu adalah perjanjian yang sangat kuat, yang tidak bisa diingkari. Kemudian ayat 67, waqala, dan Yakub berkata, ya bunaya, ya baniya, hei anakku, la tadkhulu min babi wahid. Janganlah kalian masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Dan masuklah kalian dari pintu-pintu yang terpisah-pisah. Wa ma uhni ankum, dan aku tidak bisa mencukupi kalian minallahi, dari Allah, min syai', sedikit pun. Inil hukmu, tidak ada hukum, illa lillah, kecuali hanya milik Allah. Alaihi, atas Allah lah, tawakal tu, aku bertawakal, aku pasrah. Walaihi, dan atas Allah lah, fal yatawakkalil mutawakkilun, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ketika mereka Benyamin dan saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang itu mau berangkat ke Mesir, Nabi Yakub berpesan, hei anakku, la tadkhulu min babi wahid, jangan kalian masuk dari pintu yang satu.
Jadi kalian sebanyak 12. Janganlah kalian itu masuk dari pintu satu. Ada yang menafsirkan yang dimaksud pintu yang satu ini, itu maksudnya Mesir. Ketika masuk Mesir, itu ada 4 pintu. Jadi, maka kalian rombongan 11 orang, bersaudara, satu bapak, itu jangan masuk pintu satu bersamaan semuanya, tetapi dibagilah. Tidak disebutkan berapa-berapa. Ya mungkin pintu yang satu dimasuki 4 orang, pintu yang kedua 4 orang, yang ketiga 4 orang, yang keempat 3 orang, atau 3-3-2 misalkan. Pintu satu dimasuki 3 orang, pintu 2 3 orang, pintu 3 2 orang, pintu yang keempat 2 orang, sehingga berjumlah 11. Ada yang mengatakan bahwa pesannya Nabi Yakub ini, la tadkhulu min babi wahid. Jangan kalian masuk dari pintu yang satu. Itu maksudnya janganlah kalian berjalan di jalan yang satu. Jadi pisah-pisah. Yang satu menempuh jalan ini, yang satu menempuh jalan yang lain lagi. Misalkan tujuannya ke Surabaya, misalkan dari Sedayu ke Surabaya, mungkin ada yang lewat Pantura, mangke tembus Sedayu Kota. Ada yang mungkin lewat Lamongan. Ada yang mungkin lewat Petien. Sehingga bermacam-macam jalan itu jangan jadi satu. Jamaah ingkang minulya, ada yang mengatakan kenapa Nabi Yakub berpesan jangan satu kelompok, tetapi menjadi beberapa kelompok. Ketika masuk Mesir, jangan satu pintu dimasuki semuanya, tapi dipecah beberapa pintu dimasuki, dibagi-bagi. Atau menempuh jalan, jangan jalan yang satu dilewati bersamaan semuanya, tetapi berbagai jalan yang bisa menuju ke Mesir, itu dibagi-bagi. Nah, tujuannya ada yang menafsirkan supaya tidak terkena penyakit ain. Jadi penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan mata, yaitu ketika mereka itu masuk dari satu pintu 11 orang dengan wajah yang tampan-tampan. Ini akan menyebabkan orang itu hasad, hasut, iri. Sehingga dari pandangan mata orang yang iri ini bisa menimbulkan penyakit yang disebut atau terkenal dengan penyakit ain. Misal penyakit yang seolah-olah gaib, ya disebabkan oleh pandangan mata. Ada yang mengatakan kalau lewat satu pintu bersamaan 11 orang, nanti akan dituduh hal-hal yang tidak baik, tidak bagus, yang menyebabkan mereka bisa celaka. Jadi wallahu a'lam, di Al-Quran hanya pesannya Nabi Yakub, jangan kalian masuk pintu satu, tetapi hendaklah masuklah dari pintu-pintu yang terpisah. Wa ma uhniya ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa
mencukupi kalian dari Allah sedikit pun. Jadi maksudnya, aku perintahkan kalian untuk masuk dari berbagai macam pintu-pintu. Ini ikhtiar untuk memperoleh keselamatan. Karena tadi nanti masuk dari satu pintu semuanya bisa menimbulkan penyakit ain atau bisa dituduh hal-hal yang tidak baik. Jadi usaha-usaha ini, usaha-usaha Nabi Yakub ini, ya, berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub memerintahkan jangan masuk dari pintu satu. Itu berdasarkan ilmu yang telah Allah ajarkan. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan kenapa hikmahnya harus masuk dari berbagai macam pintu-pintu. Setelah usaha ini, usaha maksimal ini, Nabi Yakub berpesan, ya, Nabi Yakub memberikan nasihat, usaha apapun yang telah aku sarankan kepada kalian, ma'uhni angkum minallahi min syai', itu tidak bisa menolak ketentuan Allah sedikit pun. Jadi usaha kita itu tidak bisa menolak ketentuan dari Allah sedikit pun. Sampian sudah tak beri masukan untuk berusaha selamat semuanya dengan cara ini. Tetapi cara ini harus kalian akui, semua usaha manusia itu tidak bisa menolak takdir Allah. Jadi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kita tidak bisa menolak daripada ketentuan Allah. Kita hanya diperintahkan berusaha. Setelah itu kita berdoa dan tawakal, pasrahkan kepada Allah. Karena segala usaha yang kita lakukan itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berusaha. Jadi untuk mencapai sesuatu tujuan, Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Setelah itu kita tawakal, pasrahkan usaha kita itu kepada Allah. Nanti Allah yang akan menentukan. Kata para ulama, jangan sampai pasrahnya kita itu lebih besar pasrah kepada sebab-sebab atau usaha-usaha daripada pasrah kepada Allah. Jadi tiang niku kepingin sesuatu, misalkan bertani. Nah, kepingin bertani yang menghasilkan hasil yang baik, itu kita diperintahkan untuk berusaha yang baik. Berusaha yang baik. Terus kita bertawakal, pasrahkan kepada Allah. Kita berdoa dan pasrahkan kepada Allah. Jangan sampai usaha kita itu bersandar total dengan usaha kita. Dalam arti di keyakinan kita, apik gae lombok iki, ya misalkan usaha lombok, itu disebabkan usaha kita. Kita bersandar kepada usaha kita. Hati kita lebih kuat bersandar kepada usaha kita daripada bersandar kepada Allah. Jadi setelah berusaha menanam dan lain-lain, kemudian kita pasrahkan kepada Allah supaya mendapatkan hasil yang baik. Maka kepasrahan kepada Allah itu harus lebih besar daripada kepasrahan ngandalno usaha. Ini seorang mukmin. Jadi dia lebih pasrahnya kepada Allah itu lebih kuat
Sehingga hasilnya ketika berhasil mencapai sukses, itu akan berdampak berbeda. Orang yang bersandar kepada usahanya, dia mengira bahwa hasilnya itu disebabkan usahanya. Berbeda dengan orang yang berusaha. Dia bertawakal kepada Allah dan tawakalnya, bersandarnya kepada Allah itu jauh lebih besar daripada ngandalno usahane. Maka ketika berhasil, dia akan mengakui ini dari Allah, bukan dari usahanya. Sehingga bersyukurnya kepada Allah itu sangat besar. Karena meyakini bahwa ini adalah dari Allah. Bukan karena usaha kita hanya karena memang kita diperintahkan berusaha. Yang menentukan hasil dan tidak hasil itu adalah Allah, bukan usaha kita. Juga akan berbeda kalau gagal. Orang gagal ketika dia sangat mengandalkan usahanya. Jadi sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia sangat mengandalkan dengan usaha ini pasti akan menghasilkan panen terbaik. Ketika gagal, dia akan putus asa. Karena dia melihat usahanya itu seolah-olah tidak berguna. Akan putus asa. Berbeda dengan orang yang berusaha dengan sekuat tenaga. Kemudian dia pasrahkan kepada Allah. Dan pasrahnya kepada Allah jauh lebih besar daripada ngandalno usaha. Ketika gagal, dia meyakini ini semua dari Allah. Dan Allah tidak mentakdirkan dia gagal itu supaya celaka. Pasti ada hikmahnya. Sehingga dia tidak putus asa. Karena tidak ada sesuatu itu yang sia-sia. Nah, itu perbedaan antara orang yang mengandalkan usahanya dan orang yang mengandalkan tawakalnya. Jadi dua-duanya itu diperintahkan. Di hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dianggap sahih oleh ahli hadis Al-Arnaud dan Albani saking Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate dawo, lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, laruziktum, sungguh laruziktum, sungguh kalian akan diberikan rizki kama yurzakut toir, sebagaimana burung itu diberikan rizki. Tahdu khimason, burung itu di waktu pagi itu berangkat dari sarangnya itu dalam keadaan lapar. Wataruhu bitonan, dan ketika dia kembali sore hari, dia dalam keadaan kenyang. Burung ini pasrahnya kepada Allah itu dengan sebenar-benar pasrah. Dan tawakal yang benar di dalam hadis ini, itu tawakal yang diiringi usaha. Tawakal yang diiringi usaha. Nah, burung ini, ya, dia sangat tawakal kepada Allah. Tetapi tawakalnya itu bukan tawakal dia tetap di sarangnya tanpa usaha. Tetapi dia pergi mencari makanan dalam keadaan lapar, pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Burung ini adalah makhluk yang sangat bertawakal kepada Allah, tetapi tidak meniadakan usaha. Ya, tidak meniadakan usaha. Di hadis yang lain, riwayat Tirmidzi dianggap hasan oleh Albani saking Anas bin Malik.
Ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akiluha wa atawakkal wa utalikuha wa atawakkal. Ya Rasulullah, onta saya ini saya ikat, setelah itu saya tawakal, atau tidak usah saya ikat, saya tawakal saja. Maka kata Rasulullah, ikilha wa tawakal. Ikatlah dan bertawakallah. Berusahalah supaya onta ini tidak lari. Setelah usaha, pasrahkan kepada Allah. Ya, demikian juga misalkan orang yang ke masjid ketika ada atau dimungkinkan adanya pencurian, maka kuncilah sepeda kita bila perlu dengan kunci setir menawi kondisi tidak aman. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Jangan kuncinya berada di sepeda, kemudian dipasrahkan kepada Allah. Tawakal seperti ini, tawakal yang tidak disyariatkan. Kemudian di ayat ini juga, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Hukum nok dunia iki, baik hukum kauniyah atau hukum syariah. Hukum kauniyah itu adalah hukum takdir, ya. Takdir bahwa manusia itu kita kesini itu sudah ditakdirkan Allah, sudah ditulis oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini hukum kauniyah, yaitu hukum yang berupa kenyataan yang terjadi ini adalah hukum Allah yang telah Allah tetapkan. Juga hukum syariah. Hukum syariah adalah hukum yang berkaitan dengan peraturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Baik peraturan mengenai pemerintahan, baik peraturan mengenai muamalah sesama manusia, atau muamalah dengan Allah, yaitu ibadah. Ini yang disebut inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Baik hukum kauniyah atau hukum syariah, Allah lah yang memiliki hukum-hukum tersebut. Alaihi tawakkaltu, kata Nabi Yakub, kepada Allah lah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepada Allah lah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Di sini di akhir ayat ada wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Itu aslinya adalah wa falyatawakkalil mutawakkiluna alaih. Dan hendaklah bertawakal orang-orang yang bertawakal itu kepada Allah. Jadi supaya bacaannya sesuai mat alif li sukun, sehingga al mutawakkilun berada di akhir. Kemudian ayat 6-8. Walamma dakhalu, dan ketika mereka masuk Mesir, min haitsu amarahum, dari arah yang telah memerintahkan mereka, abuhum, bapak mereka. Maka na yuhni anhum, tidak bisa mencukupi dari mereka, minallahi, dari Allah, min sai, sedikit pun, illa hajah, kecuali suatu hajat, fi nafsi Yakub, di dalam jiwa Nabi Yakub, qadhaha, yang telah Nabi Yakub tetapkan. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Yakub,
ladzu ilmin, sungguh mempunyai suatu ilmu, lima alamnahu, terhadap sesuatu yang telah kami ajarkan dia. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi ketika mereka masuk Mesir, sesuai dengan arahan bapak mereka, yaitu masuk dari berbagai pintu, tidak satu pintu, tetapi usaha tersebut, maka na yuhni anhu minallahi min syai', usaha tersebut tidak bisa mencukupi atau menolak daripada ketentuan Allah. Syai' itu sesuatu yang kecil. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu secara rinci, manusia menginginkan sesuatu yang lain daripada sesuatu yang telah Allah tetapkan, itu tidak akan bisa menolak. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi misalkan begini, ya. Kalau manusia itu punya kehendak, ya, punya kehendak, keinginan untuk masuk masjid, ya, dari arah pintu sebelah selatan. Kemudian nanti parkirnya berada dihadapkan ke utara. Kemungkinan bisa terlaksana masuk masjid, tapi ada rencana sedikit yang tidak sesuai. Mungkin masuk masjid sudah sesuai pintu dari sebelah selatan, tetapi sepedanya tidak bisa menghadap ke utara karena banyaknya yang parkir sehingga menghadap ke selatan. Ini yang dimaksud rencana manusia itu terlaksana sebagian besar, tapi ada sebagian kecil yang tidak terlaksana. Karena memang manusia tidak mempunyai kekuasaan terhadap hukum kauniyah. Tetapi Allah yang mempunyai hukum kauniyah, Allah menentukan ini persis. Ya, masuk masjid dari sebelah selatan, nanti sepedanya menghadap ke utara, nanti sandalnya dilepas yang kiri, kemudian yang masuk kaki kanan lebih dulu. Kalau ditakdirkan Allah seperti ini akan persis. Nah, ini yang dimaksud. Nabi Yakub punya rencana, punya usaha dalam bentuk mereka supaya masuk dari pintu-pintu yang berbeda untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi rencana ini, maka na yuhni anhu minallahi min syai', itu tidak bisa menolak sekecil apapun yang telah Allah tetapkan. Dan rencana Nabi Yakub itu adalah suatu rencana, suatu hajat di dalam diri Yakub yang telah Yakub laksanakan dengan cara memberikan arahan kepada anak-anaknya. Dan sesungguhnya Nabi Yakub mempunyai ilmu yang telah kami ajarkan, walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ayat yang ke-69. Walamma dakhalu ala Yusufa, dan ketika mereka itu masuk atas Yusuf, awa ilaihi akhahu, awa, Nabi Yusuf mendudukkan ilaihi kepadanya, akhahu, saudaranya sekandung yaitu Benyamin. Qala, Nabi Yusuf berkata, ini ana akhuka, sesungguhnya aku adalah saudaramu sekandung. Fala tabtais, maka jangan engkau putus asa, bima kanu ya'malun, terhadap sesuatu yang mereka perbuat. Jadi ketika mereka, saudara-saudara Yusuf itu masuk
ke tempat Yusuf, maka Yusuf kemudian menahan, jadi menyuruh menyuruh pelayan-pelayan Nabi Yusuf untuk menahan saudara-saudaranya di pintu, sementara saudara sekandungnya Binyamin supaya disuruh masuk sendirian. Maka ketika masuk sendirian itulah Nabi Yusuf kemudian menjelaskan, ini ana akhuka, sesungguhnya aku ini adalah saudara kamu. Aku ini saudara sekandungmu. Maka jangan engkau putus asa terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi jangan putus asa terhadap apa yang mereka perbuat, berupa mereka telah memisahkan aku dengan engkau, juga dengan ayahku. Jadi mereka belum tahu ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberitahu kepada saudara sekandungnya. Karena yang masih menyimpan kesedihan dengan hilangnya Nabi Yusuf itu adalah saudara sekandung, yaitu Binyamin. Sementara saudara-saudara yang lain tidak ada rasa kangen atau rasa menderita dengan kehilangan Nabi Yusuf. Justru mereka menjadi senang. Dan merekalah yang menghilangkan Yusuf, menjauhkan Yusuf dari ayah dan saudara sekandungnya. Kalau kinten cekap, mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.